Kurang dari 12 jam perampok sadis yang membunuh Supriyono, petugas keamanan di X, Jonas Foto, Jalan Diponegoro 45 dibekuk jajaran di Treskrim Polda Jateng. Pelaku berinisial RIS alias Cipling, 24 tahun, berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya di Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen pada Selasa 29 Maret. Kapolda Jawa Tengah melalui Kabid Humas Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudsi menuturkan penangkapan pelaku ini di Kebumen berdasarkan pengembangan di lapangan. Pelaku diduga langsung kabur setelah melakukan aksinya di toko tersebut. Saat berada di TKP, di tempat kejadian perkara, pelaku difoto oleh Supriyono. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Rahdian Rijoko yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahdian. Ya baik rekan Firda, untuk perampokan di Jalan Diponegoro nomor 45 di toko kamera tersebut berawal adanya petugas security yang meninggal dunia di pelataran di wilayah tersebut. Ya, tugas security itu bernama Supriyono. Saat itu ditemukan dalam keadaan bersimbah darah. Ya, setelah dilakukan pengecekan oleh kepolisian, ditemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya pertama waktu itu ditemukan alat las beserta tabungnya, ditemukan adanya peso milik pelaku. Kemudian saat dibuka toko kamera itu ternyata di dalamnya sudah internet itu sudah dalam keadaan jebol. Kemudian dalam toko itu sudah pada berserakan di lantai seperti itu rekan Firda. Kemudian saat itu polisi terus melakukan pengembangan terhadap pencarian pelaku. Kemudian didapati bahwasanya korban ini mengalami luka tusuk di bagian kepala bagian belakang, leher depan, dan bagian dada. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, bahwasanya korban ini mengalami korban perampokan seperti itu. Ya, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan dilakukan penangkapan terhadap RIS ini di Karangsambung, Kecamatan Karangsambung di Kabupaten Kebumen. Waktu penangkapan pun kurang dari 12 jam. Tim Jatantras Polda Jateng bisa langsung membekuk pelaku di kediamannya. Penangkapan ini bermula korban ini juga sempat memotret identitas pelaku dan wajah pelaku saat berada di lokasi kejadian. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Rahdian, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari keluarga korban, Eko Supriyanto, kemudian Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Sardo Lumba Toruan, dan juga Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal. Berikut liputannya untuk Anda. Terus ditelepon sama tetangga, dikasih tahu kalau ada berita adik dibunuh. Pembunuhan di daerah Lembong sudah ramai, cuman gitu makanya saya langsung ke sini. Coba lihat, ngecek dulu, ternyata memang benar terjadinya seperti itu. Jadi ini sudah lama, Mas? Ya? Sudah lama, ya? Sekitar 6 bulan ini. Setiap hari siapa? Nah, dia jadwalnya seminggu 2 kali. Dari jam 6, berangkat dari rumah jam 6, pulangnya jam 7 pagi. Kerja di sini sebagai apa? Ya, security itu, penjaga malam. Penjaga malam. Iya. Kalau kerja sendirian atau mungkin Sendiri, tidak ada temannya. pernah cerita-cerita apa gitu? Ya, saya sebagai kakak sih dulu pernah menyarankan kalau misal jaga malam saya minta suruh nemenin 1 orang lagi, paling enggak minimal 2 orang lah. Karena yang dijaga tempatnya kan kita di kerjaan tidak ada masalah, cuman sendiri kondisi juga sepi. Ya diceritakan hanya sebatas itu aja, tidak pernah cerita ada musuh atau apa gitu, belum pernah. Mas, jenazah ini anak berapa, Mas? Anaknya 2. Anaknya 2? Ya. Kalau malam sempat hubungan via chat atau telepon? Jarang sekali. Ya. Untuk kasus ini Pak. Terkait kejadian ini Pak? Jadi awalnya berawal dari laporan masyarakat
pukul 6:15 ke Polsek Gajah Mungkur yang menyampaikan adanya korban meninggal dunia di TKP X Jonas Foto di depan Kitastik tepatnya. Dari penyelidikan awal kan? Dari penyelidikan awal kita temui ada tanda-tanda tusukan pada korban, kemudian kita temui juga ada barang bukti terkait pisau yang digunakan untuk menusuk, diduga pisau yang digunakan untuk menusuk, terusnya juga ada alat las, juga ada barang-barang barang-barang tersangka yang diduga tertinggal sejumlah 1 ransel dengan segala peralatan isinya. Kesehariannya korban apa Pak? Korban sehari-hari bertugas sebagai security untuk mengawasi fokus dan Jonas ini sekeliling komplek ini yang memang sudah tidak terpakai lagi. Luka korban di mana aja Pak? Luka korban ada sebanyak 3 tusukan di bagian kepala belakang, kemudian di leher belakang, di leher depan, dan kemudian ada dada. Ini diawali percobaan perampokan ya? Dugaan kita adanya upaya untuk melakukan perampokan 365. Dan itu yang ketinggalan apanya? Yang ketinggalan pelakunya? Ketinggalan dari pelaku ada pisau yang diduga untuk menusuk, kemudian ada alat las, ada tas berisi obeng dan lain-lain, ada ransel berisi obeng. Ya. Kalau saksi yang jadi periksa berapa? Saksi yang akan kita periksa ada 3 orang sementara waktu. Baik rekan sekalian, perlu kita sampaikan bahwa kurang dari 12 jam pelaku pencurian dengan pemberatan di TKP Jalan Diponegoro, tepatnya di Foto Jonas, akhirnya dapat ditangkap oleh tim gabungan Jatanras Polda Jateng dengan Polres Kebumen. Berawal dari olah TKP dan bukti-bukti yang ada di TKP, dilakukan penyelidikan sekaligus pengembangan, dan akhirnya tertangkap yang bersangkutan di daerah Kebumen. Besok kita akan preskon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.